Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang karya sastra ya. Tulis dulu judulnya di sini, karya sastra. Dengan judul karya sastra, nah materinya itu ada 3. Yang pertama itu ada jenis-jenis karya sastra berdasarkan ragam. Yang kedua berdasarkan periode waktu, dan yang ketiga itu ada berdasarkan sifat. Kita lanjut ke materi yang pertama, langsung lanjut. Pertama itu ada berdasarkan berdasarkan ragam. Nah, jenis-jenis karya sastra berdasarkan ragam itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada puisi, prosa, dan yang terakhir ada drama. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu puisi. Pengertian puisi adalah karya sastra yang terikat oleh baris, bait, rima, atau irama dan disusun oleh pilihan kata yang membangkit imajinasi. Nah, ketika kita membuat puisi, kata-kata yang kita tuangkan dalam bentuk puisi itu bersumber dari imajinasi kita. Jadi ketika kita akan membuat puisi, pastikan adik-adik bisa berimajinasi. Dengan demikian, adik-adik akan mudah menuangkan kata ke dalam bentuk puisi. Contoh dari puisi yang pertama itu ada puisi modern, pantun, dan syair. Yang kedua itu ada prosa. Prosa adalah karangan bebas, yang dimana penulis menuangkan ide atau gagasannya lewat kalimat-kalimat yang dirangkai dalam bentuk paragraf. Contohnya kayak cerita pendek, novel, atau roman, dan dongeng. Nah, yang ketiga itu ada drama. Pengertian dari drama berasal dari bahasa Yunani, yakni draumi, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Drama dapat pula diartikan sebagai sebuah cerita berupa kisah kehidupan dalam bentuk menggambarkan sebuah konflik. Contoh drama apa, Dek? Pernah nonton drama Bawang Putih nggak? Oh, nggak tahu. Belum? Ya. Contoh drama itu ada drama Sangkuriang, drama Bawang Merah Bawang Putih, dan drama Jaka Tarub. Belum pernah? Oh, nanti lihat ya, nonton di mana? Di HP ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu karya sastra berdasarkan apa, Dek? Berdasarkan periode waktu. Coba ulangi. Berdasarkan periode waktu. Ya. Nah, jenis-jenis karya sastra berdasarkan periode waktu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada karya sastra lama, dan yang kedua itu ada karya sastra baru. Ya, apa tadi, lama sama baru? Ya. Coba kita memasuki tentang sastra yang lama dulu. Apa pengertian karya sastra lama? Ya. Kakak jelasin aja ya. Karya sastra lama adalah karya sastra yang berkembang sebelum masyarakat mengenal pendidikan modern dan pengaruh barat. Jadi karya sastra lama ini berkembang sebelum masyarakat mengenal pendidikan modern dan sebelum pengaruh barat itu masuk ke Indonesia. Ciri-ciri dari sastra lama yaitu yang pertama disampaikan secara lisan, pengarangnya tidak diketahui, dan menggunakan bahasa yang kaku. Contohnya kayak hikayat, pantun, syair, gurindam, dan legenda ya. Yang kedua itu kita memasuki sastra baru. Yang pertama tadi apa? Sastra apa? Lama. Ya, yang ini kita membahas tentang sastra baru ya. Sastra baru adalah karya sastra yang berkembang setelah masuknya pendidikan modern dan pengaruh barat. Ciri-ciri dari sastra baru ini adalah bersifat
tertulis. Yang kedua, pengarangnya jelas. Yang ketiga, bahasanya lebih modern. Dan yang terakhir, tema lebih bervariasi. Contoh dari sastra baru, yang pertama itu ada novel. Pernah baca novel nggak? Belum. Cerpen, drama modern, dan puisi modern. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu karya sastra berdasarkan sifatnya. Apa dia? Coba diulangi lagi. Karya sastra berdasarkan sifatnya. Sifatnya. Ya. Nah, jenis-jenis karya sastra berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fiksi dan yang kedua ada non-fiksi. Kita akan membahas yang fiksi dulu ya. Fiksi adalah karya sastra yang berisikan cerita rekaan hasil imajinasi pengarang, meskipun bisa terinspirasi dari kenyataan. Ciri-ciri dari fiksi adalah mengandung unsur imajinasi, tidak selalu sesuai fakta. Ada unsur alur, latar, tema, dan konflik, dan bertujuan menghibur serta menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Contoh dari fiksi, yang pertama itu ada novel, cerpen, dongeng. Pernah didongengin itunya nggak? Pernah di sekolahan? Belum? Oh ya. Fabel dan legend. Apa tadi? Legend? Ya. Yang kedua, masukin non-fiksi. Pengertian dari non-fiksi adalah karya sastra yang berisikan fakta nyata berdasarkan kejadian atau informasi yang benar-benar terjadi. Ciri-cirinya, yang pertama itu berdasarkan fakta. Yang kedua, bahasanya lugas. Yang ketiga, bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan. Nah, contoh dari karya sastra non-fiksi ini adalah yang pertama ada biografi, yang kedua ada esai, yang ketiga ada artikel atau jurnal ilmiah. Udah paham adek? Udah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham banget? Iya. Ya udah, hari ini kita sudah belajar tentang karya sastra ya. Hari ini kita mau pulang. Tepuk tangan. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.